Halo semua, kenalin aku Fair Soal Faricitanto Wahyo dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung semester 1. Aku tuh milih jurusan SBM ITB ini karena aku tuh suka belajar di manajemen gitu, karena aku tertarik di dunia manajemen dan entrepreneur. Jadi aku memilih SBM ITB ini, dan juga aku melihat banyak entrepreneur-entrepreneur muda yang sukses gitu. Jadi aku tertarik banget untuk belajar ilmu entrepreneur ini. Nah, aku tuh masuk lewat seleksi mandiri. Sebenarnya aku tuh bukan siswa eligible di SNMPTN, jadi aku langsung di UTBK SBMPTN. Nah, UTBK SBMPTN-nya itu aku milih Universitas Indonesia jurusan manajemen dan ilmu administrasi niaga. Iya, dua-duanya UI. Nah, tapi aku nggak keterima. Nah, jadi aku nyari-nyari nih, mana nih seleksi mandiri yang masih buka. Nah, ternyata ada Unpad dan ITB, dan dua-duanya ini nggak pakai tes lagi, langsung pakai nilai UTBK. Jadi aku daftar deh keduanya ini. Di Unpad itu aku daftar manajemen dan akuntansi, di ITB itu aku daftar manajemen dan kewirausahaan. Alhamdulillah aku diterima di Unpad akuntansi dan diterima di ITB kewirausahaan. Nah, aku lebih memilih di ITB-nya ini. Nah, kalian tuh bakal belajar basic dari startup gitu. Apa itu startup, gimana cara ngembanginnya, gimana cara membuildnya, gitu-gitu deh. Kalian akan belajar di semester 1 gitu. Nah, tapi kalian juga akan belajar tentang soft skill kayak leadership, time management, priority management, stress management, gitu-gitu. Kalian juga bakal pelajarin itu di SBM ITB. Sebenarnya nggak ada yang spesifik, tapi menurutku skill adaptasi itu berguna banget, karena di sini itu kebanyakan tugasnya itu berkelompok. Nah, jadi skill adaptasi itu menurutku berguna banget, karena kalau kalian nggak bisa adaptasi itu bakal susah banget kalian untuk berkembang gitu. Kalau sifat itu kalian harus bisa bersosialisasi, jadi jangan apatis gitu. Karena kita tuh nggak bisa berdiri sendiri kan, pasti butuh orang lain gitu. Kalau kalian apatis itu susah banget bakal berkembangnya gitu. Dan juga ada sifat untuk harus mau belajar gitu, karena nggak bisa kalian ngandelin PPT dosen doang, harus nyari di luar PPT dosen itu, mau itu dari buku, internet, manapun lah. Nah, itu. Nah, stereotip dari SBM ITB itu sebenarnya banyak orang yang bilang kalau SBM ITB itu mahasiswanya hedon-hedon gitu. Sebenarnya enggak juga, cuma beberapa aja. Cuma menurutku dengan adanya mahasiswa yang hedon ini, kalian tuh bakal nambah relasi yang lebih gitu. Nah, misal kalian berteman sama yang hedon ini. Nah, yang hedon ini kenalin kalian ke temennya. Nah, kalian bakal banyak nambah relasi gitu. Jadi menurutku ini tuh suatu peluang juga, bukannya suatu kerugian gitu. Jadi kalian harus bisa manfaatin peluang gitu. Jangan apa-apa ngelihatnya jadi negatif gitu. Nah, mata kuliah khasnya itu menurutku di semester 1 ada Introduction to Business. Jadi kalian tuh bakal belajar tentang gimana cara membuat startup, memanagenya gitu. Dan nanti juga ada tugas di mana kalian berkelompok dan membuat suatu startup, yaitu modelingnya, kelemahan kekurangan, terus gimana dibandingin sama kompetitor, prototype, gitu-gitu deh. Kalian akan belajar itu. Kalau di penjurusan, kalau di manajemen itu lebih belajar ke cara memanage suatu perusahaan yang udah jadi gitu. Kalau di kewirausahaan kalian lebih belajar tentang cara membuat suatu startup. Pasti ada dong. Jangan ngira kalian masuk sosum kalian terhindar dari hitungan gitu. Nah, di SBM ITB ini semester satunya ada yang namanya matematika bisnis 1. Nah, itu tuh belajar tentang matematika tapi dasar gitu, tapi lebih belajar tentang pengaplikasiannya di dunia bisnis gitu. Nah, nanti juga semester 2 ada statistika bisnis dan juga matematika bisnis 2 gitu. Jadi siapin aja, jangan kira kalian masuk sosum nggak ada hitungan, itu salah besar. Jadi kalian harus siapin aja
ilmu matematika dasar kalian aja lah gitu. Itu tuh ditentuin di semester 2, tapi kalian udah dikasih pilihan dari semester 1. Nah, tapi kalau yang kayak aku dari seleksi mandiri itu langsung dapat peminatan. Contohnya aku kan udah dapat kewirausahaan. Dan juga yang dari internasional itu udah pasti ke internasional bisnis gitu. Nah, tugas-tugasnya itu banyak. Dan banyak juga yang kelompok. Jadi, skill adaptasi itu berguna banget gitu. Karena kelompoknya itu bukan cuma satu. Misal kalian di mata kuliah A, kelompoknya sama B. Di mata kuliah B, kalian kelompoknya sama C. Jadi beda-beda gitu loh. Kalau nggak bisa itu terus kelompoknya. Jadi kalian harus beradaptasi terus. Dan juga ya berkembang lah, beda-beda. Kalian harus tahu gimana orang ini kerja, pasti kalian harus beradaptasi gitu. Kalau kalian nggak punya skill adaptasi itu bakal susah banget menurutku. Dan juga time management itu penting banget karena kebanyakan tugasnya itu deadline-nya hari itu juga di jam 11.59 malam gitu. Jadi time management itu penting banget menurutku. Banyak, karena kalian bukan belajar tentang bisnis doang, kalian juga belajar tentang soft skill, leadership, terus kayak soft skillnya tuh kayak time management, priority management, gitu-gitu deh. Kalian bakal banyak deh belajar di sini, bukan cuma tentang bisnis. Jadi kalian banyak belajar tentang soft skill juga. Nah itu tuh berguna banget untuk kedepannya, baik itu di dunia kerja maupun di dunia kuliah ataupun di masyarakat gitu. Pasti kalian berguna banget deh. Nah, untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN itu sama, yaitu 20 juta per semester. Nah, untuk mandiri itu 25 juta per semester dan uang pangkalnya itu 40 juta. Nah, kalau internasional itu biaya per semester 40 juta dan uang pangkalnya itu 80 juta. Prospek kerjanya itu luas banget. Kalau manajemen itu kalian pasti bakal dibutuhin banget di perusahaan gitu, kayak di bidang manajemen trainee, HR dan lain-lain gitu, pasti dibutuhin banget. Nah, kalian di kewirausahaan, nah itu kalian lebih dididik untuk membuat usaha gitu. Kalian nggak dididik buat kerja buat orang lain, tapi kalian dididik untuk membuat usaha. Nah, tapi kalian juga bisa misal nyari pengalaman dulu, bisa aja gitu kalian lamar di perusahaan, tapi kalian lebih dididik untuk membuat usaha gitu. Dari sukanya dulu ya, sukanya itu temannya asik-asik, terus dosennya tuh baik-baik, meskipun materinya berat, dosennya tuh ngasih materinya tuh dengan fun gitu. Jadi kesannya tuh kita nggak belajar materi yang berat banget gitu. Jadi enak lah pokoknya kuliah di sini. Dan juga kalau dukanya itu kalian pasti bakal shock pas pertama kali masuk sini karena tugasnya itu banyak banget, kelompokan, dan deadline-nya itu mepet gitu. Jadi menurutku time management tuh penting banget dan skill adaptasi itu penting banget sekali lagi. Kalian harus tetap berjuang karena saingan kalian tuh banyak. Gak cuma berapa ratus orang tapi ribuan bahkan ratusan ribu gitu yang mau masuk sini. Nah, kalian tuh jangan nyerah. Jangan gampang FOMO lah istilahnya, fear of missing out. Dan ngelihat orang lain, kayaknya dia nilainya bagus, nilai TO-nya bagus, aku jadi minder masuk sini. Jadi menurutku nilai TO itu nggak menentukan UTBK nanti gitu. Jadi tetap aja semangat, jangan mudah menyerah. Segitu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel seputar kuliah. Dan juga kalau kalian masih punya pertanyaan tentang SBMITB, kalian bisa DM di @virusf. U-nya 2 pakai Z dan pakai F. Segitu aja dari aku. Terima kasih. Bye-bye.